Tapi, ya, aku putus asa butuh uang. Jadi kuhela napas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku. Saat waktu habis, ku ucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhir kan? Salah, karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku, aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyeruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal, tentang masa laluku, keluargaku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan kencan bersama Tuan Hall dan putranya, aku tak sering bertemu dengan Lincoln. Jadi, di akhir pekan, kuundang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius, "Leila, kita perlu bicara." Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya. Dan dia mau membayar double. Itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, kutanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik, supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku, dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Dia sangat tak sopan. Ku bilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress butik, lalu menyuruh staf ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk ku coba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku di cermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya, dan Leon pasti juga berpikir begitu, karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa kucegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai, saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah Lincoln tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu Lincoln? Lincolnku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan.